Malahan mah waktu istri saya saya menikah, istri saya mengandung kisaran 3 bulan. Di atas sana ada yang terbang. Berhenti di depan rumah. Istri saya sedang tiduran di sini, ngeliat ke istri saya, tapi mukanya, wajahnya ditutupi sama rambut mengurai ke depan gitu. Yang paling gede tuh yaitu bergaulnya sama yang gaib-gaib di sini. Terus si Wajan sendiri tuh jatuh. Terus anak saya itu bilangnya gini, "Abud, kamu nakal ngejatuhin Wajan saya." Nah itu. Ada yang mau disampaikan sama penunggu yang ada di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Angga di Kartika Hidup TV. Teman-teman, di konten kali ini saya akan menemui seseorang yang 30 tahun tinggal di hutan ya. Nah, beliau bernama Bapak Asep. Beliau ini sekarang lagi viral-viralnya dan saya ingin bersama rekan-rekan ingin mencoba ingin mencoba menemuinya ya teman-teman. Dan ini lokasinya berada benar-benar di tengah hutan ya teman-teman. Ini jauh banget dari pemukiman dan jalan itu ke arah sana tuh. Nah jadi Bapak Asep ini cuma satu-satunya orang yang mendirikan rumah di benar-benar di tengah hutan, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat sulit diterima oleh akal dan pikiran di luar nalar. Kita akan langsung saja menemui beliau ya, teman-teman. Saya itu tadinya arahnya dari sana tuh. Kalau arah ke pemukiman tuh ke atas, ini kurang lebih ada 10 km. Dan itu rekan-rekan saya berada di belakang. Dan ini arahnya itu ke sini nih. Jadi benar-benar ini ke arah hutan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja menemui Bapak Asep ya. Jadi Bapak Asep ini sekarang lagi viral-viralnya ya. Beliau tinggal di hutan dan sudah 30 tahun. Nah itu bisa dilihat sendiri teman-teman, udah kelihatan dari sini ya. Nah ini katanya Bapak Asep ini sering mengalami hal-hal yang sangat di luar nalar. Seperti halnya di konten-konten orang lain, Pak Asep ini kerap kali mengalami gangguan-gangguan dari mulai hal-hal gaib sampai hal-hal yang mungkin sulit sekali diterima oleh akalnya. Nah ini teman-teman, jalannya juga seperti ini ya. Ini kebetulan ini kan musim kemarau, apalagi kalau ngebayangin kalau ini musim hujan ya. Nah jadi mungkin hanya orang-orang yang pemberani yang berani tinggal di tengah hutan, dan mudah-mudahan beliaunya ada. Nah itu rumahnya sudah kuatnya teman-teman, bisa dilihat sekeliling ini tidak ada lagi rumah ya. Nah, alhamdulillah itu Pak Asepnya lagi ada teman-teman. Assalamualaikum Pak. Lamang. Sarang Pak Asep. Di mantan ya? Abdi di Majalengka Pak. Oh, Majalengka. Mohon. Bade ngobrol-ngobrol perkawis sahur teh Bapak tos 30 tahun di dia Pak. Mohon. Oh, mohon. Manawi Bapak di dia teh sarang pun bojo apa napi kumaha Pak ieu teh? Di dia tuh. Oh, mangga. Hari ngawitan mah nyarira. Kawitna teh. Kawitna nyarira nya ti Bandung. Abdi aya permasalahan asmara. Terus abdi ambil inisiatif hayang tasawuf lah. Oh, tasawuf di dieu nya panya. Jadi menghindar ti harta, tahta dan wanita. Oh. Rencana mah. Jadi menyendiri ya panya. Menyendiri, jauh dari tempat keramaian. Udah jemu lah dari tempat keramaian teh gitu.
Ya udah Pak, nanti untuk lebih jelasnya nanti saya kebetulan saya lagi sama teman-teman ya Pak. Ya, ya. Nanti bisa bareng-bareng tuh Pak ya. Boleh, boleh. Ya. Nah Bapak, mohon maaf saya tadi menyambung obrolan di awal ya bersama teman-teman. Nah ini kan dengar-dengar Bapak itu katanya tinggal di hutan selama 30 tahun. Nah itu awal mulanya seperti apa penjelasan dari Bapak tuh? Ya awalnya yang tadi saya katakan, awalnya saya itu korban asmara lah dari Bandung. Ditinggal kawin, istri yang udah janjian waktu saya sekolah SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Saya pun juga pernah ke perguruan tinggi selama 3 tahun, ada masuk ada enggak. Berhubung saya labil, kacau pikiran saya, terus saya ngambil inisiatif untuk pergi ke hutan ini gitu. Sekarang mah hutan nggak seberapa. Waktu dulu itu yang punya rumah di hutan luar biasa, sekarang udah biasa gitu. Berhubung ada saya di sini. Nah memang yang saya lihat ini cuman ada satu rumah. Ini pun juga rumahnya Pak Asep ya Pak? Iya, iya. Berarti Pak Asep di sini dulunya hanya tinggal seorang diri berarti? Seorang diri. Nggak ada penerangan, nggak sekalipun nggak ada. Hanya kalau bahasa Sundanya itu cempor atau apa ya, damar lah. Oh berarti istri juga dulu belum punya berarti? Belum, waktu 10 tahun di sini. Oh berarti dulu masih bujangan? Ya, setelah ibu saya dari Bandung ke sini, terus-terusan nangis bahwa saya itu dibujuk untuk nikah. Tetap hampir setahun saya nggak nikah-nikah, walaupun ibu saya nangis, saya disuruh nikah supaya ada teman. Nah setelah 1 tahun, saya kepikiran, kasihan sama ibu saya. Mungkin kasihan ke anaknya, hidup sendirian di hutan ini, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang anak nasi, gimana lah, macam-macam lah. Ada gitu. yang masak gitu ya. Itu Pak Asep di sini sekitar udah berapa tahun tinggal di sini? Kisaran 30 tahunan. Wah, lama juga ya. 30 tahunan. Berarti itu Pak, pas waktu Bapak dari Bandung pindah ke sini, itu usia Bapak berapa tahun itu? Ya SMA, ya setelah SMA masuk perguruan tinggi 3 bulan, ya tahun 90-an lah. Oh 90. Berarti posisi belum menikah sih Bapak? Belum menikah. Belum menikah. Berarti gara-gara asmara, Bapak sakit hati, mungkin Bapak menyendiri di sini. Ya, ya. Ya takutnya saya kan di sana takut terjerumus sama dunia hitam, takutnya itu saya menghindar dari itu gitu. Saya lari ke hutan ini untuk belajar baik. Oh berarti dulu Bapak pernah jadi mahasiswa berarti? Pernah. Oh di kampus apa di Bandungnya itu Pak? Ya itu sih jangan sebutin ya, itu promo lah. Ya. Promo gitu. Siap-siap. Benar juga. Promo lah. Kenapa itu kan waktu awal-awal Bapak tinggal di sini kan berarti ngebangun rumah di sini sendiri. Berarti tinggal juga sendiri ya Pak? Ya sendiri jelas. Menak nasi sendiri, nyuci sendiri, apapun sendiri. Nah Pak, itu kan kata Bapak tadi kan di sini kan hutannya belum belum seterang ini ya. Betul. Itu awal-awal bagaimana tuh? Apa mungkin Bapak nggak takut gara-gara asmara? Apa hal-hal yang aneh tuh Pak? Kalau sifat saya itu, kalau apalagi sakit hati ya udah tekad bulat. Apapun yang terjadi saya hadapi. Gitu. Jadi yang namanya mati, meninggal dunia itu nggak di hutan aja. Kalau udah waktunya sama yang kuasa dicabut, di kasur juga bisa meninggal gitu. Betul. Itu dasar saya gitu. Nah hal-hal apa yang mengganggu Bapak di sini tuh? Kan kalau awalnya pasti serem-serem tuh Pak. Kalau perwujudan tuh nggak berwujud ya, hanya suara-suara aneh tuh banyak di sini, seperti kentungan yang ngeronda. Kalau orang ada ngeronda ngelilingi rumah. Terus ada yang huy-huyan, seperti huy-huy. Saya cari di huy-huyan itu awalnya dari barat. Saya kejar ke barat, pengen tahu siapa tuh. Lari ke timur. Di timur berbunyi lagi, saya kejar lagi, lari ke tenggara. Pokoknya suara-suara aneh banyak sini tuh. Oh berarti suara-suara seperti memanggil, tapi huy gitu. Iya. Oh semakin dikejar semakin menjauh. Menjauh. Gitu. Tapi nggak pernah barang satu kali Pak Asep ngelihat ya istilah sosok apa yang Pak Asep ya seperti ya istilahnya kunti atau seperti genderuwo. Kalau kunti itu waktu dulu saya kan tanam cabai ya. Nyiram tuh waktu kemarau gini nih. Jadi kalau nyiram tuh saya suka malam. Nah,
apakah itu sebutan kunti atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi dia tuh terbang hinggap di pohon alba. Seperti apa kelelawar tapi besar gitu. Putih gitu. Enggak, hitam. Nyikik gitu, ketawa. Itu benar kunti kalau nyikik. Ketawa-ketawa. Sosoknya hitam ya Pak ya? Hitam, Rambutnya panjang? panjang. Malahan mah waktu istri saya menikah, istri saya mengandung kisaran 3 bulan. Di atas sana ada yang terbang. Berhenti di depan rumah. Istri saya sedang tiduran di sini, ngeliat ke istri saya, tapi mukanya, wajahnya ditutupi sama Rambut. mengurai ke depan gitu. Kayak yang lagi ngincer itu istri ya. Ya, istri saya menjerit, saya lagi kerja di belakang. Sekitaran jam berapa itu Pak? Jam 12 siang. 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 Jam-jam segini berarti jam. Itu berarti lokasinya masih ingat berarti Pak di mana-nya? Ya di sini, di atas, Oh, di atas sini. terbang, lari. Saya Kesini. kata istri saya itu larinya dia nggak muncul lagi ke mata air yang di bawah. Sosok apa tuh kira-kira? Mungkin teman-teman yang mempunyai mata batin, Indigo ya. mempunyai indera keenam, silakan bisa di komen di kolom komentar bahwa itu sosok apa. Kalau kuntilanak mungkin memakai baju berwarna putih, ini berwarna hitam, berambut panjang. Nah, itu kira-kira sosok apa tuh? Seperti kelelawar aja, tapi dia besar gitu. Hinggap Ada sayapnya berarti Pak? ada sayapnya. Dia sayapnya Oh. kelihatan gitu. Kalau ngewe berarti? Kalau ngewe. Saya juga. Kalau hitam masih ya iya kayak Kalau gitu. ngewe. Kalau saya mah bukan nyomongin. Kalau saya ditakuti malah lebih berani gitu. Saya hadapin aja. Tapi sampai dia terbang lagi. Nah Pak, yang saya penasaran tuh Pak, biasanya kan Bapak itu kan kalau yang saya itu pemberani ya Pak ya, pemberani. Berarti kan Bapak itu mohon maaf ya Pak, Ya. setidaknya mempunyai ilmu ya sejenis ilmu batin mungkin ya Pak? Saya Atau mah gimana? gini aja, ilmu saya mah ya percaya saja kepada yang di atas. Gitu aja. Hidup atau mati kita diatur seperti wayang aja. Wayang digerakkan ke kiri sama dalang. Kita juga sama. Iya iya. Ada yang menggerakkan yang di atas gitu. Iya, Jadi istilahnya kita itu la haula wala quwata illa billahil adim, saya tidak ada upaya usik malik di kagungan Gusti Allah. benar-benar Pak, seperti itu ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau udah takdirnya itu mungkin takdirnya. Seperti istri saya kan waktu kemarin ingin merubah nasib istri saya, merubah nasib nih. Istri saya sakit-sakitan terus. Saya bawa ke spesialis dokter dari Majalengka ke Sumedang. Berhubung takdir bicara lain, istri saya udah dipanggil duluan sama yang kuasa. Nah itu udah larinya ke takdir, saya pasrah aja. Buat apa saya, itu kan takdir Allah, nggak bisa dipungkiri lagi gitu. Oh, dikira masih punya istri, betul udah nggak ada istrinya. Udah nggak ada. Udah Berarti kembali sendiri Bapak sekarang? sendiri. Malahan saya Masya Allah. rencana yang dulu mungkin terwujud lagi, saya mau bikin lagi saung gebuk, tapi di sebelah sana yang ada pertaniannya. Oh iya iya. Kalau nempatin ini kan nggak akan mungkin ditempati, takut roboh gitu. Tapi kalau anak ada Pak? Anak ada, punya 3. Alhamdulillah kalau ada anak ya nanti. Udah gede. Nantinya Yang buat ngurus siapa ya? Yang pertama itu saya udah nikah, ngelahirin, punya anak istri yang paling gede tuh, dia itu bergaulnya sama yang gaib-gaib di sini. Oh yang gede tuh. Ya, yang istri itu. Indigo atau gimana Pak? Jadi gimana ya, kalau indigo tuh kalau sekarang tuh nggak bisa melihat apa-apa. Tapi waktu kecil, waktu umuran udah bisa merangkak dan udah bisa bicara lah. Kisaran umur 3 tahunan atau gimana ya, saya lupa lagi lah. Masih bisa gitu ya? Ya. Terus wajan, tahu kan wajan Ya, kecil buat ya. buat Pasak-pasakan gitu. pasak-pasakan. Ditaruh sama anak saya lagi duduk di situ. Terus si wajan sendiri tuh jatuh. Terus anak saya itu bilangnya gini, "Abud, kamu nakal ngejatuhin wajan saya." Nah itu Sama teman goibnya. ya, berhubung anak saya yang paling gede itu istri ya, perempuan, takutnya kurang adaptasi sama orang. Jadi kalau ada orang di sana kesini nih, yang ada perlu ke saya, dia tuh selalu
berlari ke belakang takut. Oh, dia melihat orang takut. Iya takut. Jadi nggak, wah bahaya kalau anak saya begini terus. Makanya saya inisiatif untuk pindah ke kampung gitu. Oh, awalnya berarti seperti itu. Iya. Jadi kalau dulu waktu tinggal di sini anaknya berarti kesehariannya tuh mainnya sama teman goib mungkin ya Ya Pak? di sini nih, di kisaran ini di halaman. Tapi kalau untuk sekarang itu masih suka datang nggak teman goibnya itu? Enggak pernah. Oh, sekarang udah. Kan udah dinetralisir sama saya, sama orang tua saya. Nah itu Pak, selain melihat sosok tadi seperti bebek gombel, itu sering melihat sosok apa lagi tuh Pak di sini Pak? Kebetulan yang dari Bandung, kakak saya yang paling gede ya, yang pertama tuh ke sini nengok saya. Dia foto-foto pakai HP. Dia ke belakang moto. Terus ada sosok kepala aja yang ke foto gitu, ke foto. Seperti jawara yang pakai ikatnya seperti si Abah ini nih. Tapi si Abah kan ikatnya ini mah ikatnya ke sini gitu. Nah, Chef kamu ini saya moto di belakang ada penampakan gini. Oh, itu mah saya udah kenal. Kenal gimana? Itu pernah datang ke mimpi saya. Itu yang namanya itu Eyang Cakra, Eyang apa? Karancang. Yang dicakar. Oh, berarti kamu kenal? Justru itu saya kenal itu, saya udah dia itu datang dalam mimpi saya bahwa dia itu mengenalkan bahwa saya itu, bahwa kata dia itu bahwa saya itu Eyang Mbah Karancang. Oh gitu. Saya mau udah kenal yang ini mah kata saya itu. Oh berarti salah satu sesepuh atau leluhur yang ada di sini. Bukan, dia itu bukan sesepuh di sini. Jadi mungkin ya Pak. Karhun gimana? Jadi dia tuh bukan asli dari sini, kata sesepuh di sini tuh dari Cirebon. Perlawanan Belanda dia itu sampai meninggal di sini gitu. Pejuang ya berarti ya Pak? Pejuang. Jadi istilahnya dia itu nggak kebal sama peluru. Kata sesepuh di sini saya juga ya. Kebal sama peluru, terus nanyain ke orang-orang yang bisa orang Belanda itu supaya dia mati gimana, pakai apa ya, entah pakai peluru emas atau peluru apalah. Minta ke orang sini gitu. Awalnya dia sampai kerancang, sebut kerancang Mbah Kerancang itu kerancang sama peluru dadanya semua gitu. Sampai sampai istri-istrinya juga kan, istrinya ajudannya juga di sini. Oh berarti makamnya ada di sini. Ada. Berarti sosok Mbah Kerancang mah suka menemui si Bapak? Suka. Pokoknya yang jauh-jauh itu saya pernah ya. Yang seperti di makam Cinangka pernah ngenalin sama saya. Namanya itu Eyang Prabu Mangkurot. Lewat mimpi juga Pak? Mimpi juga gitu. Jadi seolah-olah mimpi, tapi kalau kita nyubit sendiri itu terasa gitu. Sakit, jadi ya? nggak mimpi lah Tengah gitu. mimpi mungkin Ya gitu. Berarti di dalam mimpi Bapak sadar berarti ya? Ya sadar gitu. Kata sesepuh di sini itu, ya ini tempat perkumpulannya orang-orang yang gitulah, gaib-gaib gitu. Ya, itu sering ada nggak Pak sosok yang masuk ke rumah, ganggu gitu? sering mengganggu gitu, suara-suara apa, terus sering mandi yang menampakkan di dalam rumah itu Pak? Pernah ada nggak itu? Kalau perwujudan yang penampakan tuh nggak ada ya, terus terang nggak ada. Tapi bunyi-bunyian yang aneh-aneh, seperti saya tidur nih malam-malam tidur setelah kisaran jam 12 malaman, ada suara nih di depan nih. Ada suara seolah-olah batu sebesar kepala dilempar. Boom. Tapi nggak ada wujudnya. Saya lihat penasaran, ini siapa nih orang? Orang atau gimana? Nggak ada. Terus waktu saya makan ya, menghadap ke tungku. Lagi gini nih, piring di atas, biasa di atas ini kepalan. Kalau menurut logika, kalau sama angin piring sama lauk pauk sama nasinya itu nggak akan mungkin kalau ketiup angin terbang. Ini mah terbang sampai ke dada saya, bak. Nasinya sampai berantakan lah. Serem juga berarti. Berarti Bapak pindah dari rumah ini udah berapa tahun berarti Pak? Dari sana saya 10 tahun, di sini 10
10 tahun terus sampai menikah, 20 tahun sama istri saya sampai punya anak di sini gitu. Berarti Di rumah ini tuh punya anak. berarti di sini 30 tahun di sini. Ya, di kisaran inilah, bukan di rumah ini, Nah, bukan. berarti ini baru-baru pindahnya berapa tahun berarti? Dari sini Dari maksudnya. sini pindah dari sini Ke mana? ke pedesaan. Ke pedesaan hampir 3 tahunan lah, Dari sekarang. Ya. Berarti. Oh, berarti masih baru. baru. Oh. Berarti emang alasan pindah dari sini mah karena anak tadi mungkin ya, Ya, Pak. ya. Takut banyak gangguan gitu ya. Gangguan, terus kurang adaptasi sama orang. Apa? Oh, berarti di sini memang benar satu-satunya cuman rumah Bapak, nggak ada lagi. Waktu ini juga kan banyak gangguan. Pokoknya kalau ditulis tuh nggak akan cukup satu buku lah. Seperti ini, seperti istri saya sebelah kanan. Lupa lagi apa belah kanan atau kiri ya. Sekarang tidur. Saya sebelah kiri. Tidur berbaring. Nah, kan kata sesepuh itu kalau anak rewel tuh kalau ini diayun ya. Diayun. Di atasnya ayunan anak saya. Kisaran udah nangis-nangis sedikit saya ayunkan, nangis-nangis sedikit ayunkan. 3 kali kalau nggak salah 4 kali lah diayunkan ringan. Nggak ada si bayi itu. Saya kaget, sama istri saya juga kaget berdua. Kemana anak saya sambil gini-gini kan nggak ada penerangan, hanya pakai cempor. Dilihat kok ada di bekas pinggir tidur istri saya gitu. Tilam ompolnya, selimutnya semua rapi seperti orang yang memindahkan lah. Cuma dipindahkan, cuma dengan dibawa berarti ya? Ya, cuma dipindahkan. Nah Pak, kan mungkin selama 30 tahun kan pernah nggak Bapak komunikasi sama penunggu-penunggu yang ada di sini tuh Pak? Kan kalau dari warga sekitar katanya di sini kan sangat angker tuh Pak. Ya, angker. Nah, barangkali Bapak pernah komunikasi atau pernah dikasih sesuatu seperti bunga pusaka gitu, ada nggak? Ada waktu dulu itu, sampai sekarang kan jadi sawah ya, itu yang disebut harta karun itu jadi sawah mungkin ya, bukan emas. Saya pernah coba kamu bongkar di tanah ngagunting, istilah ngagunting ini gini nih, segitiga. Saya belah. Kalau bekas-bekas peti-petinya itu seperti besi itu ada di situ. Oh, masih gitu. ada sekarang juga? Ada. Waktu saya bongkar tuh, buat apa besi, saya lempar aja. Yang saya cari itu emasnya kan. Bekas-bekas peti-petinya itu ada. Oh, berarti peti harta karun. Ya, udah hancur lah sama rayap lah. Enggak, maksudnya Pak, yang saya Berkarat. tanyakan gini, Bapak dapat pesan di situ ada harta karun dari mana Pak? Ya dari mimpi juga. Oh, Dari mimpi. suruh bongkar di situ. Ya, kebetulan saya kan pengen, ya kata orang di sini tuh banyak harta katanya ya, harta karun. Ya, saya puasa. Puasanya itu enggak, kalau buka itu saya enggak pakai lauk pauknya yang bernyawa. Maksudnya seperti apa Pak? Seperti ikan asin atau ayam. Oh, Cukup sama nasi sama garam. puasanya tuh. Puasanya saya puasain di sini, ternyata lebih jelas lagi untuk kedua kalinya. Coba kamu bongkar. Saya bongkar yang ngegunting gini tuh. Tapi perasaan Abah yang Abah lihat, tapi ada juga sosok yang ada dalam tubuh si Bapak. Bagaimana ini? Ya kalau menurut orang tua itu saya itu Penjaga gitu. Ya orang sekarang, maaf ya, Ya. dia mau ngomong sama saya, entah apa yang dia omongin. ya, Mau Kalau ada yang Bapak bersedia, mungkin dia akan ngomong sama kami mau semua. ada yang disampaikan. Katanya mungkin sosok khodam Bapak ada yang mau disampaikan. oh gitu. Ini kan kebetulan Abah Hajat kan ahli Berarti sosok yang ada di supranatural. dalam badan Pak Asep berarti. Tapi perasaan Pak Asep sendiri, coba. Gimana? Perasaan sekarang ada sesuatu dalam hati yang ingin disampaikan sama Pak Asep ya? Apa itu yang ingin disampaikan? Jujur aja. Kalau ini, kalau ada yang mau saya bicarakan ya, baik itu yang dari gaib, itu terasa sama jantung saya itu suka Deg-deg berdebar gitu. Sekarang enggak berdebar. Enggak berdebar. Tapi ini mungkin lain kali atau ya, tapi perasaan saya enggak mengatakan nanti, tapi sekarang ya. Tabrakan energi bilang mungkin Pak. gitu. Ya. Ya gimana sih Abah aja.
Kalau gitu. Coba pejamkan mata bapaknya. Nah, teman-teman, ada yang mau disampaikan sama penunggu yang ada di sini? Assalamualaikum. Belum masuk, Pak. Belum masuk. Belum masuk. Dia ngomong sama saya, Pak Asep sendiri yang akan manggil dia, kalau dimasukin dia nggak mau. Oh, jadi mungkin Berarti bener-bener Pak Asep ini bukan Hebat, orang, dia orang bukan orang sembarang. Belum masuk. Ya, Jadi- tapi ini Pak Asep sendiri yang akan memasukkan dia. Kata dia tuh, saya nggak mau dimasukin orang. Dan udah ada di dalam tubuh Pak Asep katanya. dan Jujur itu, aja Pak sosok Asepnya. sosok Iya, seperti apa, Pak? kalau itu mah Pak, saya sering di belakang tuh ada 2 orang. Oh, nah ini dia jujur sekarang malah. Ada 2 orang ya. Heeh. Kalau nggak salah itu kata bapak saya itu ayang apa ya? Ayang godog sama siapa lagi yang dari Garut tuh? Ayang Papak Cinunuk. Oh, suka Oh, ngedampingin. mungkin itu yang akan. Ya, yang suka ngedampingi saya dari belakang tuh. Oh, berarti sekarang juga ada, Bah. Ya ada lah, orang kata Abah juga. Ini di dalam tubuh Pak Asep itu ada, ya ada yang dia mau omongin, cuman ya istilahnya dia nggak mau dan menolak dimasukin. Orang katanya dia, saya udah ada dalam tubuh Pak Asep. Mungkin Kata itu. kelas-kelasnya beda ya, betul. Beda lah orang. Ilmunya ya. Kalau Pak Asep ya istilahnya orang biasa, ya mungkin yang biasa. Mudah ya masuknya juga. Tapi kalau ini Pak Asep kan orangnya Luar ya biasa. luar biasa lah. Spesial namun iya banyak. Heeh. Tadi Abah Ajat berusaha untuk berkomunikasi dengan salah satu yang ada di badannya Pak Asep, cuman tidak mau ya, katanya harus sama Pak Asepnya katanya. Ini Pak Asep Nah, sendiri. mungkin teman-teman saya potong, mohon maaf. Ini kan durasi sudah mulai cukup panjang ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya gimana? Biar penonton mantengin terus tuh channel-channel kita ya. Gimana? Siap. Ini udah 22 menit soalnya. Heeh. Nah, maksudnya biar penonton nanti press lagi di konten kita kedua ya, Pak ya. Jadi nanti apa sih nanti yang akan mau disampaikan gitu ya? Oleh sosok khodam pendamping Bapak Asep ya, Pak. Heeh. Terima kasih ya, Pak. Semoga Hatur nuhun, Bapak Pak Asep. selalu sehat ya, Pak. Amin, amin. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan di awal. Kita sudah silaturahmi ke rumahnya Pak Asep. Nantikan di konten selanjutnya kita akan komunikasi dengan khodam yang ada di tubuhnya Pak Asep. Katanya ingin ada yang mau disampaikan. Jadi simak terus video-video saya dari Kartika Hero TV biar ceritanya nyambung ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.